Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan berdiskusi tentang hubungan struktur dan kereaktifan senyawa-senyawa turunan flavonoid. Nah, sebelum itu, anggota dari kelompok 2 ini terdiri dari yang pertama Hermina Simatupang, yang kedua Dwi Aprilia Aji, ketiga Astri Andriani, kemudian Adinda Zahara Aprilia, Lara Plastika, Yohana Hotmaulisianturi, dan saya sendiri Zainuddin Azim. Nah, langsung saja kita masuki materi pada hubungan struktur dan kereaktifan senyawa-senyawa turunan flavonoid. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Hermina Simatupang. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Kok aku udah nampak share screen-nya? Baiklah, di sini saya Hermina Simatupang akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang flavonoid. Di mana pada senyawa flavonoid adalah senyawa yang mengandung C15 yang terdiri atas 2 inti fenolat yang dihubungkan dengan 3 satuan karbon, di mana struktur dasar flavonoid ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Flavonoid adalah kelompok dengan berat molekul rendah berbasis inti 2-fenilkromon yang merupakan biosintesis dari turunan asam asetat atau fenilanin dengan menggunakan jalur asam skimat. Secara tradisional, flavonoid diklasifikasikan dengan tingkat oksidasi, anularitas, cincin C flavonoid, di mana flavonoid ini merupakan senyawa polar. Maka flavonoid akan larut baik dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil, formamida, dan lain-lain. Karena flavonoid terikat dalam bentuk glikosida, maka campuran pelarut tersebut di atas dengan air merupakan pelarut yang baik untuk flavonoid glikosida. Sedangkan dalam bentuk akligon seperti flavon, flavonol, dan flavonon lebih mudah larut dalam pelarut kloroform dan eter. Flavonoid dalam bentuk glikosilasi atau metilasi pada tanaman, strukturnya lebih stabil, mudah didapatkan serta mudah atau metilasi pada tanaman didapatkan dalam bioaktivitasnya. Glikosilasi flavonoid telah didapatkan dengan peralatan biologi glikosi transfer, di mana enzim mengkatalisis untuk menempelkan molekul gula ke dalam glikon yang menghasilkan glikosida. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Aprilia Aji. Padanya dipersilahkan. Baiklah, saya Dwi Aprilia Aji akan melanjutkan materi. Sejauh ini, mekanisme yang berbeda telah menyoroti peran flavonoid dalam terapi kanker, termasuk induksi apoptosis, penghambatan protoasme, penghambatan pensinyalan faktor nuklir, induksi diferensiasi, induksi penghentian siklus sel, interaksi reseptor, atau interaksi dengan enzim terkait karsionogenik. Selain itu, flavonoid dapat menunjukkan sitotoksisitas spesifik pada sel kanker, menyebabkan perhatian besar terfokus pada sitostatika berbasis flavonoid sebagai agen anti kanker. Flavonoid terperenilasi atau prenilflavonoid adalah subkelas flavonoid. Mereka tersebar luas di seluruh kerajaan tumbuhan. Beberapa diketahui memiliki sifat fitostrogetik atau antioksidan. Secara kimiawi, mereka memiliki gugus prenil yang melekat pada tulang punggung flavonoidnya. Biasanya diasumsikan bahwa penambahan gugus prenil hidrofobik memfasilitasi pelekatan pada membran sel. Prenilasi dapat meningkatkan aktivitas potensial flavonoid aslinya.
Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Astri Andriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang flavonoid dan hubungan struktur dan kreatifannya terhadap penyakit Alzheimer. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa gangguan neurodegeneratif yang ditandai dengan hilangnya memori secara bertahap, disfungsi kognitif, ketidaksempurnaan dalam kegiatan rutin, dan penurunan proses belajar intelektual. Neurodegeneratif yang paling umum itu disebabkan oleh demensia dan mempengaruhi sekitar 5-8% pada usia 65 dan semakin tinggi pada usia yang semakin lanjut. Selanjutnya, karena sifat beragam dari target patologis ini, pengembangan obat anti neurodegeneratif yang berguna masih merupakan tugas yang menantang bagi komunitas ilmiah. Akibatnya beberapa target termasuk penghambatan enzim kunci yang terlibat dalam AD seperti asetilkolinesterase atau dikenal dengan AC, kemudian butilkolinesterase, BCH, kemudian amyloid cleaving enzyme atau BACE, serta monoamin oksidase MAO. Sebagai yang baru, kelas terapi dan agen anti-Alzheimer. Jadi perlu kita ketahui slide selanjutnya, pada flavonoid termasuk slide selanjutnya, pada flavonoid termasuk epicatechin 3 galat, kemudian ada gossypetin, teman-teman bisa lihat strukturnya pada PPT, kemudian ada quercetin dan miricetin itu dilaporkan memblokir amyloid dan agregasi serta mengais radikal bebas yang menyerap ion logam pada konsentrasi rendah secara klinis. Oleh karena itu, flavonoid xanthone juga telah dilaporkan mengais spesies oksigen reaktif ROS dan menghambat enzim MAO dan AC penyebab neurodegeneratif tadi. Kemudian pada kalkons yang tidak memiliki cincin piran tetap diklasifikasikan sebagai flavonoid. Dalam kalkons, bagian piran tersedia sebagai struktur terbuka memiliki karbonil terkonjugasi untuk ikatan rangkap membuat sistem cincin menjadi tak jenuh. Bisa kita lihat pada reaksinya bahwa pada sintesis kimia dari dua turunan flavonoid F9 dan F24, ketika asetopenon bereaksi dengan benzaldehid pada suasana KOH disertai dengan asam klorida, maka terbentuklah kalkon, di mana gugus kalkon dapat kita perhatikan memiliki atom karbonil, ikatan karbonil, serta mengandung ikatan pi. Nah, kalkon ini dengan adanya proses hidrogenasi dengan menggunakan katalis logam palladium atau karbon, ini akan membentuk senyawa ada F9 dan F24. Jadi, di sini yang berperan potensial untuk dimodifikasi, kita lihat itu adalah ikatan rangkap pi-nya. Karena ikatan rangkap pi pada kalkons, sebelum terjadi hidrogenasi, itu tersedia, sedangkan setelah adanya hidrogenasi itu berubah menjadi ikatan rangkap tunggal, sehingga memainkan peran esensial untuk dimodifikasi. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang selanjutnya, yaitu aktivitas dari flavonoid. Nah, aktivitas biologi dari flavonoid itu terdiri, yang pertama adalah aktivitas antioksidan. Nah, flavonoid memiliki banyak sifat biokimia, tetapi sifat terbaik yang dijelaskan dari hampir setiap kelompok flavonoid adalah kemampuannya untuk bertindak sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidan flavonoid
tergantung pada susunan gugus fungsi di sekitar struktur inti. Konfigurasi, substitusi, dan jumlah gugus hidroksil secara substansial mempengaruhi beberapa mekanisme aktivitas antioksidan seperti pemulungan radikal dan kemampuan chelation ion logam. Kemudian yang kedua, aktivitas yang selanjutnya, aktivitas antibakteri. Flavonoid diketahui disintesis oleh tanaman sebagai respon terhadap infeksi mikroba. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa mereka telah ditemukan secara in vitro sebagai antimikroba yang efektif melawan beragam mikroorganisme. Ekstrak tumbuhan yang kaya flavonoid dari spesies yang berbeda telah dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri. Nah, beberapa flavonoid ini termasuk apigenin, galangin, flavon, dan flavonol glikosida. Kemudian yang selanjutnya, aktivitas anti kanker. Faktor pola makan memainkan peran penting dalam pencegahan kanker. Seperti buah, sayuran yang memiliki flavonoid telah dilaporkan sebagai agen konpreventif kanker. Konsumsi ketika kita mengonsumsi bawang merah dan ataupun apel, dua sumber utama dari flavonol quercetin ini berbanding terbalik dengan kejadian kanker prostat, kemudian paru-paru, perut, dan payudara. Selain itu, peminum anggur tingkat sedang juga tampak memiliki risiko lebih rendah untuk terkena kanker paru-paru, endometrium, esofagus, lambung, dan usus besar. Hubungan kritis antara asupan buah dan sayur untuk mencegah kanker telah didokumentasikan secara menyeluruh. Telah disarankan bahwa manfaat kesehatan masyarakat yang utama dapat dicapai dengan meningkatkan konsumsi makanan. Nah, untuk aktivitas hepatoprotektif dan aktivitas anti peradangan itu nanti akan dijelaskan oleh Yohana. Kemudian yang selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Zahra. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas reaksi dari flavonoid. Yaitu yang pertama ialah reaksi flavon dan flavonol, di mana flavon dan flavonol ini adalah jenis flavonoid yang sering ditemukan di alam. Flavon mempunyai struktur dari 2 fenilbenzofiran 4-on, sedangkan flavonol dapat dianggap 3 hidroksiflavon. Oleh karena flavon ialah juga benzopiranon, maka flavon dan flavonol dengan asam mineral menghasilkan garam benzopirilium yang berwarna yang juga disebut garam flavillum. Garam ini bila diperlakukan dengan basa menghasilkan kembali senyawa flavon semula. Dengan adanya gugus hidroksil pada posisi 5 aksen, 7 aksen, atau 4 aksen yang mampu menampung muatan positif pada posisi-posisi tersebut, maka struktur ini yang terlibat. Dalam resonansi dari garam flavillum akan bertambah. Dengan perkataan lain, dengan adanya gugus hidroksil, yaitu metoksil tadi, pada posisi tersebut, maka ion flavillumnya menjadi lebih stabil. Yang berarti pula bahwa kebasaan flavon tersebut akan bertambah. Kemudian, flavon dan flavonol ini dapat pula melakukan reaksi
yang sejenis ya dengan Y piron. Bila flavon atau flavonol direduksi menjadi senyawa 4 hidroksi yang sebanding, selanjutnya akan diperlakukan dengan asam mineral. Dihasilkan garam flavilium atau antisyanidin. Misalnya yakni 5-metil quercetin bila direaksikan dengan litium aluminium hidrida maka akan dihasilkan cyanidin 5-metil eter. Kemudian reaksi yang kedua ialah dapatnya terjadi reaksi antosianin dan antosianidin, di mana antosianidin termasuk jenis flavonoid yang banyak ditemukan di alam dalam bentuk 3 atau 3,5 glikosida atau sering disebut juga antosianin. Antosianin ini ialah senyawa-senyawa yang berperan dalam memberikan warna merah, ungu, dan biru pada kelopak bunga dan buah. Sebagai glikosida, semua antosianin larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut-pelarut organik. Akan tetapi, antosianin dapat diendapkan dari larutannya sebagai garam timbal yang berwarna biru, yang larut dalam asam asetal glasial, sehingga menghasilkan warna merah tua. Selanjutnya, dihidrolisis dengan asam menghasilkan antosianidin dan gulanya. Perbedaan individual antara antosianidin terletak pada tingkat hidroksilasi dari cincin aromatiknya. Akan tetapi, dari tiga jenis antosianidin yang utama yakni pelargonidin, cyanidin, dan delfinidin. Semuanya terhidroksilasi pada posisi 3, 4, dan 7. Sedangkan perbedaan individual antara senyawa-senyawa antosianin terletak pada posisi dari gugus glikosil, yaitu residu gulanya di dalam suatu molekulnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lara Plastika. Padanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu ada kimia flavonoid. Flavonoid adalah sekelompok senyawa alami dengan struktur fenolik variabel dan ditemukan pada tanaman. Pada tahun 1930, zat baru diisolasi dari jeruk. Nah, saat itu diyakini sebagai anggota kelas vitamin baru dan ditetapkan sebagai vitamin P. Kemudian menjadi jelas bahwa zat ini adalah flavonoid atau rutin dan sampai sekarang lebih dari 4.000 varietas flavonoid telah diidentifikasi. Flavonoid kimia didasarkan pada kerangka 15 karbon yang terdiri dari 2 cincin benzena, A dan B seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah yang nanti akan saya tunjukkan, lalu dihubungkan melalui cincin piran heterosiklik atau C. Nah, mereka dapat dibagi menjadi berbagai kelas seperti flavon, misalnya flavon, apigenin, dan luteolin. Nah, selanjutnya ada flavonol, misalnya seperti quercetin, camphorol, myricetin, dan fisetin. Selanjutnya ada flavanon yang misalkan seperti flavanon, hesperetin, dan naringenin, dan yang lainnya. Nah, untuk mekanisme reaksinya seperti ini. Nah, flavonoid itu terjadi sebagai aglikon, glikosida, dan turunan termetilasi. Struktur dasar dari flavonoid adalah aglikon, seperti yang dijelaskan dalam gambar. Cincin 6 anggota kental dengan cincin benzena adalah baik alpha piron atau flavonols dan flavanon atau dihidroderivatnya, misalnya flavonols dan flavanon. Posisi substituen benzenoid membagi golongan flavonoid menjadi flavonoid posisi 2 dan isoflavonoid pada posisi 3.
Nah, flavonoid berbeda dari flavonon oleh gugus hidroksi pada posisi 3 dan ikatan rangkap C2C3. Flavonoid sering terhidroksilasi pada posisi 3, 5, 7, 2, 3 aksen, 4 aksen, dan 5 aksen. Metil ether dan asetil ester dari gugus alkohol diketahui terdapat di alam. Ketika glikosida terbentuk, ikatan glikosidik biasanya terletak di posisi 3 atau 7 dan karbohidrat dapat berupa L-ramnosa, D-glukosa, glukorhamnosa, galaktosa, atau arabinosa. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana Sianturi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu tentang struktur activity relationship of flavonoid untuk aktivitas tertentu. Yang pertama yaitu aktivitas antipenuaan tergantung neuropatologi. Nah, sehubungan dengan otak, ekstrak flavonoid atau monomer telah digunakan secara efektif sehingga mencegah degenerasi saraf. Misalnya, penghambatan pada polinesterase dari 14 ekstrak flavonoid spesies salvia pada penyakit Alzheimer dieksplorasi. Nah, secara historis, bioaktivitas flavonoid terhadap neurodegenerasi dikaitkan dengan efek antioksidan klasik. Namun, bukti yang muncul sekarang telah melampirkan pentingnya interaksi pada asetil polinesterasi, butyrylcholinesterase, JABA reseptor, difungsi mitokondria, jalur pensinyalan saraf kritis dengan mengendalikan resistensi saraf terhadap oksidan, neurotoksik, dan mediator inflamasi, atau melalui selationin, logam transisi. Nah, untuk menggambarkan neuropatologi anti usia dependen secara lebih mendalam, cara stimulasi flavonoid bergantung pada struktur yang telah diteliti. Sebagai contoh, manfaat peran hidroksilasi cincin B telah disarankan di sisi galangin, camferol, dan mirisetin, karena hanya selain itu mengingatkan perbedaan aktivitas pelindung saraf dari 10 Rusfermiciflua stokes flavonoid, kontribusi positif dari 5 dehidroksilasi dan 3-4 ortodehidroksilasi di cincin B yang telah diusulkan. Seperti disebutkan di atas, tampaknya hidroksilasi mengambil peran penting. Lebih lanjut, pada bidang studi tentang interaksi flavonoid PI3 kinase telah mengkonfirmasi lebih lanjut peran penting dari hidroksilasi cincin B. Pola sangat hidroksilasi pada cincin B ini dan derajat tak jenuh berpengaruh. C2 rangkap C3 ikatan rangkap hal ini tampak bahwa interaksi berdasarkan flavonoid dengan beberapa reseptor lain, hilir kinase atau jalur pensinyalan mungkin bergantung pada struktur karena modulasi alosterik yang sangat sensitif telah diusulkan. Selanjutnya. Yang kedua, flavonoid untuk aktivitas antiinflamasi. Nah, secara umum, peran utama flavonoid pada inflamasi pada penyakit yang terlibat seperti leukemia, sepsis, asma, sklerosis, aterosklerosis, psoriasis, rinitis alergi, ileitis atau kilotis, reumatoid, artritis, dan lain-lain. Oleh karena itu, beragam mediator inflamasi telah dipelajari termasuk protease plasma, prostaglandin, leukotrien, interleukin, interoksidonitrat, sitokin proinflamasi, kemokin, serta jalur pensinyalan relevansi. Secara bersama-sama, aktivitas antiinflamasi flavonoid ini telah banyak diteliti
dan mekanisme spesifik yang terlibat mungkin tidak bersatu, yang menambah urgensi untuk mengeksplorasi SAR secara mendalam. Jadi saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua. Nah, untuk penjelasan materi tentang hubungan struktur dan kereaktifan senyawa-senyawa turunan flavonoid telah selesai. Kemudian kita akan membahas permasalahan dari kelompok 2. Nah, untuk permasalahan akan dipandu oleh Yohana Sianturi. Kepadanya dipersilahkan. Kita lanjutkan membahas permasalahan. Permasalahan pertama yaitu permasalahan Hermina. Jelaskan bagaimana pembentukan metilasi kelompok hidroksil pada flavonoid. Para teman-teman yang ingin menjawab, persilahkan. Baiklah, izin menjawab moderator. Saya Dinda Zahra Aprilia dengan 1C119-102. Di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudari Hermina, di mana pertanyaannya ialah bagaimana pembentukan metilasi kelompok hidroksil pada flavonoid ini. Jadi menurut literatur yang saya baca, metilasi dapat terjadi melalui metilasi ini dapat terjadi melalui atom oksigen atau atom karbon untuk membentuk senyawa O-metilisasi ataupun C-metilisasi. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih aja kepada Hermina. Apakah jawabannya sudah jelas atau perlu meminta penjelasan lebih lagi? Izin moderator, saya kurang puas atas jawaban aja, di mana dia hanya menjelaskan pembentukan metilasi tanpa menjabarkan kelompok metilasi pada hidroksil pada flavonoid. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Aza? Izin menambahkan moderator. Silahkan. Nah, pembentukan metilasi ini dapat terjadi oleh kelompok hidroksil pada flavonoid terjadi adanya metil transferase di mana metil yang melekat pada gugus metil ke aglikon untuk membentuk metoksida, di mana metilasi ini terjadi melalui atom oksigen atau atom karbon yang membentuk senyawa O-metilasi atau C-metilasi, di mana akan terlihat perubahan dramatis dalam farmakologi dan biokimia. Sifat senyawa metilasi ini dibandingkan dengan induknya. Dengan demikian, ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengubah produk alami menjadi sebuah penemuan obat. Sekian moderator. Terima kasih Lara. Kepada Hermina, apakah jawabannya sudah dapat diterima? Terima kasih moderator, di mana tadi jawaban Lara sudah dapat menyimpulkan sebuah metilasi kelompok hidroksil pada flavonoid ini, di mana dia adanya terjadi pembentukan metoksida, terus adanya perubahan pada farmakologi dan biokimia yang dibandingkan dengan induknya, sehingga ada penemuan obat. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih Hermina. Selanjutnya permasalahan dari Astri Andriana, yaitu turunan dari flavonoid yaitu kalkon dapat disintesis dengan bahan acetopenon dan benzaldehid. Maka setelah terbentuknya kalkon, jelaskan bagaimana cara untuk mengetahui bahwa kalkon itu mengandung struktur yang memainkan peran esensial dan berpotensi untuk dimodifikasi. Baiklah, saya sendiri akan mencoba menjawab permasalahan dari Astri. Seperti pada reaksi yang telah dipaparkan tadi, saat sintesis kalkon, maka dapat kita ketahui bahwa kalkon itu mengandung ikatan rangkap 2 yang menghubungkan antara atom karbonil dengan benzen yang mengikat R1, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa ikatan rangkap ini menjadi reaktif dan berperan penting untuk dimodifikasi. Apakah jawaban dari saya dapat diterima, Astri? Baik Pak, sebelumnya terima kasih Saudari Yohana atas jawabannya. Namun saya merasa masih kurang
lengkap jawabannya. Saya ingin jawaban yang lebih lengkap lagi untuk menjelaskan bagaimana sih senyawa kalkon itu prosesnya dalam modifikasi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saya persilahkan. Baiklah, moderator, saya izin menambahkan. Saya Dinda Zahra Aprilia dengan NIM A1C1191102. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Yohana atas pertanyaan Saudari Astri, di mana saya setuju dengan pendapat Saudari Yohana. Di sini yang ingin saya sampaikan ialah kalkon yang disintesis ini dari asetopenon dan benzaldehid ini mengandung ikatan rangkap 2 atau ikatan pi, maka dapat memerankan peran yang esensial. Dan hal ini juga berpotensi untuk dimodifikasi, begitu. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari reaksi hidrogenasi pada kalkon yang tersubstitusi dengan bantuan katalis logam palladium ataupun dengan bantuan katalis logam palladium atau karbon, sehingga dapat menghasilkan senyawa baru yang mengandung gugus fungsi yang cukup beragam. Gugus fungsi yang cukup beragam di sini yaitu terlihat pada reaksi yang menghasilkan suatu F9 dan F24. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dwi. Terima kasih aja kepada Dwi, apakah jawaban? Baiklah, moderator. Terima kasih jawaban dari Saudari Aza yang telah melengkapinya. Jadi di sini dapat saya tangkap dari jawaban teman-teman bahwasanya kalkon ini mengandung gugus fungsi yang cukup esensial, memiliki peran sehingga dapat dimodifikasi dengan salah satu reaksinya yaitu hidrogenasi sehingga menghasilkan senyawa baru yang cukup reaktif. Nah, selanjutnya saya cukup puas dengan jawaban teman-teman dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Astri. Selanjutnya permasalahan dari Dwi Aprilia Aziz, yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya flavonoid mempunyai fungsi ataupun berpotensi sebagai anti kanker, di mana senyawa ini mengandung flavonoid yang terprenilasi, di mana mempunyai fungsi sebagai antioksidan ataupun sebagai antivirus lainnya. Lalu yang ingin saya tanyakan, mengapa prenil flavonoid ini dapat digunakan sebagai anti kanker? Apa yang membuat kecenderungan ataupun kereaktifan dari prenil flavonoid ini sehingga dapat digunakan sebagai anti kanker? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan dari Dwi Aprilia Aji, saya persilahkan. Ingin menjawab, moderator. Silahkan, Lara. Baiklah, di mana pertanyaan Dwi tadi kan seperti yang telah dijelaskan tadi, flavonoid mempunyai gugus fungsi ataupun berpotensi sebagai anti kanker. Nah, lalu pertanyaannya kan apa yang membuat kecenderungan ataupun kereaktifan dari prenilflavonoid ini sehingga dapat digunakan sebagai anti kanker? Nah, menurut saya mengapa dapat terjadi, yaitu hal ini dikarenakan flavonoid ini adalah senyawa flavonoid yang mengandung tambahan rantai isoprenoid atau ditambah dengan 5 atom karbon C dan pada gugus fenolnya sehingga sangat memiliki kecenderungan dalam mengatasi kanker. Sekian, moderator.
Terima kasih Lara. Kepada Dwi Aprilia Aji, apakah jawaban dari Lara sudah cukup? Izin moderator, menurut saya jawaban dari Lara kurang untuk menjawab pertanyaan dari saya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan. Terima kasih Dwi. Saya sendiri akan mencoba menjawab permasalahan dari Dwi. Flavonoid itu memiliki rantai isoprenoid ditambahkan 5 atom karbon C pada gugus fenol, sehingga ia sangat memiliki kecenderungan dalam mengatasi kanker, di mana prenylflavonoid efektivitas tertentu pada sel tertentu pula, dan perbedaan tipe rantai isopropanoid juga memberikan pengaruh terhadap aktivitasnya. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah cukup, Dwi? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab permasalahan dari saya. Dapat saya tangkap bahwa flavonoid itu mengandung tambahan isopronoid yang ditambahkan 5 atom karbon pada gugus fenolnya, sehingga dia memiliki kecenderungan dalam mengatasi kanker. Nah, di mana prenylflavonoid ini mempunyai efektivitas tertentu pada sel tertentu pula. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dwi. Selanjutnya permasalahan dari Zainuddin Azim, yaitu flavonoid terprenilasi akan sangat berguna pada aktivitas anti kanker, yang mana adanya gugus prenil akan memudahkan flavonoid untuk masuk pada membran sel yang dituju. Namun, apa yang akan terjadi jika gugus prenil ini diganti dengan gugus geranil, yang mana kita tahu gugus geranil ini lebih panjang daripada gugus prenil. Kepada teman-teman yang ingin mencoba menjawab, saya persilahkan. Izin menjawab moderator. Silakan Hermina. Baiklah, di sini saya Hermina Simatupang ingin mencoba menjawab di mana gugus granil ini sama seperti gugus prenil, yang mana gugus ini akan ditambahkan pada molekul hidrofobik ke protein ataupun senyawa kimia yang namun kelemahan pada gugus granil ini merupakan gugus prenil yang digandakan, yakni C10. Maka jika gugus prenil ini digantikan oleh gugus granil, maka akan memperoleh aktivasi flavonoid untuk menyerang sel kanker pada membran. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih Hermina. Kepada Zainuddin, apakah jawaban dari Hermina cukup? Baiklah, terima kasih pada saudari Hermina telah menjawab permasalahan saya. Namun menurut saya ini saya kurang puas dengan jawaban saudari Hermina. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang bisa membuat saya puas dengan jawaban dari teman-teman? Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Hermina tadi, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Silakan Dwi. Baiklah, gugus geranil merupakan gugus prenil ganda yang biasa diasumsikan menurut logika jika gugusnya itu bertambah, maka akan memiliki kemampuan untuk menyerang sel kanker yang berlipat ganda pula. Namun, pada kenyataannya, gugus prenil malah lebih sulit untuk membuat flavonoid susah masuk pada membran sel. Hal ini dikarenakan jika gugus yang lebih panjang yang terikat pada flavonoid itu, maka sifat kenonpolaran itu akan bertambah dan membuat aktivitas flavonoid melemah karena enzim yang ada memiliki sifat polar. Jadi, jika prenil itu digantikan dengan geranil, maka proses masuknya flavonoid itu akan lebih sulit dan sel kanker itu akan lebih sulit diatasi. Sekian jawaban dari saya, moderator. Baik, terima kasih Dwi. Kepada Zainuddin, apakah jawaban tersebut sudah cukup? Baiklah, terima kasih kepada saudari Hermina dan juga saudari Dwi Aprilia Aji yang telah menjawab permasalahan saya. Jadi, gugus granil ini merupakan gugus prenil yang ganda dan bisa diasumsikan menurut logika. Nah, jika gugus ini bertambah, maka akan memiliki kemampuan untuk menyerang sel dan berlipat ganda daripada prenil. Namun, pada kenyataannya malah gugus prenil inilah yang akan sangat sulit
untuk masuk membantu flavonoid pada membran sel. Hal ini dikarenakan jika gugus yang lebih panjang terikat pada flavonoid, maka sifat kenonpolarannya itu akan bertambah dan membuat aktivitas flavonoid ini melemah. Nah, karena itu enzim yang ada itu memiliki sifat polar. Jadi jika prenil digantikan dengan gugus geranil, maka akan lebih sulit flavonoid itu untuk masuk kepada membran sel, dan sel kanker yang akan dituju akan lebih sulit diatasi. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Zainuddin. Selanjutnya kita lanjutkan ke permasalahan Adinda Zahra, yaitu senyawa 3 prenilflavon yang lain yaitu dengan pola oksigenasi pada C2, C4, dan C5 memiliki tingkat oksidasi tertinggi. Pertanyaannya, mengapa senyawa 3 prenilflavon ini memiliki tingkat oksidasi tertinggi di antara kelompok prenilflavon yang lain? Kepada teman-teman yang ingin mencoba menjawab, saya persilahkan. Izin moderator, izin menjawab permasalahan dari Azza. Silahkan, Zai. Nah, menurut saya dikarenakan pada senyawa tinggi 3 prenil flavon memiliki jenis pola oksigenasi C2, C4, dan C5, di mana senyawa flavon ini terprenilasi pada C6 ataupun C8 yang ditemukan. Nah, pola monooksigenasi ini pada C4 dan oksigenasi pasca C3 sehingga terjadi pembentukan senyawa cincin kromen pada senyawa ini. Terima kasih. Saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih Zai. Kepada Adinda Zahra, apakah jawaban dari Zainuddin sudah dapat diterima? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudara Zai. Namun menurut saya jawaban dari Saudara Zai masih kurang lengkap. Jadi kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin Baiklah, menambahkan moderator. Silahkan Hermina. Baiklah, saya ingin menambahkan di mana mengapa senyawa 3 prenilflavon ini memiliki tingkat oksidasi yang tertinggi. Nah, seperti yang dikatakan Jai tadi, hal ini karena senyawa ini memiliki jenis oksidasi yang C2, C4, dan C5, di mana senyawa flavon ini terprenilasi pada C6 atau C8 yang ditemukan pola monooksigenasi pada C4 dan oksigenasi pada C3, sehingga adanya terjadi pembentukan senyawa cincin kromen pada senyawa ini, di mana hubungannya ini terletak pada interaksi antar molekul oksigen dan semua zat yang berbeda pada semua jenis senyawa 3 prenilflavon ini, di mana senyawa tersebut melakukan suatu pelepasan oleh molekul atom atau ionnya yang cepat pada kelompok senyawa C2, C4, dan C5, sehingga memiliki oksidasi yang tinggi. Dan pada premilasi pada C3 ini akan memberikan modifikasi yang memiliki struktur yang banyak, dan juga keberagaman struktur dari hasil modifikasi ini tergantung pada oksigenasi pada cincin B, di mana hal ini yang membuatkan flavonoid C3 ini memiliki oksidasi yang tinggi di antara kelompok prenilflavon yang lainnya. Sekian moderator. Baik, terima kasih Hermina. Kepada Adinda Zahra, apakah jawaban tadi sudah dapat diterima? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hermina yang telah menambahkan. Saya rasa jawabannya cukup. Kemudian dapat disimpulkan yaitu di mana alasan dari senyawa C2, C4, dan C5 itu tingkat oksidasinya tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada senyawa 3 prenilflavon jenis ini memiliki pola oksigenasi pada C2, C4, dan C5, di mana kita ketahui bahwa senyawa flavon terprenilasi pada C6 atau C8 yang ditemukan memiliki pola monooksigenasi
yang mana memiliki hubungan pada interaksi antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda pada jenis senyawa 3-prenyl flavon tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adinda Zahra. Kita ke permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan dari Lara Pastica. Permasalahannya, bagaimana mekanisme peran flavonoid sebagai antioksidan? Kepada teman-teman yang ingin menjawab, saya persilahkan. Izin menjawab moderator. Silakan Dwi. Baiklah, flavonoid berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengfelat logam, berada dalam bentuk glukosida, mengandung rantai samping glukosa, atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon. Sekian jawaban dari saya, moderator. Baik, terima kasih Dwi. Kepada Lara Pastica, apakah jawaban dari Dwi cukup? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dwi. Nah, apakah boleh saya meminta pendapat lain moderator untuk melengkapi jawaban dari Saudari Dwi tadi? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin melengkapi jawaban dari Dwi, saya persilahkan. Baiklah, moderator, saya Astri Andriani izin melengkapi jawaban dari saudari Dwi. Jadi, antioksidan memiliki mekanisme aktivitas yang berbeda seperti penangkap radikal bebas, inaktivasi peroksida, dan spesies oksigen reaktif lainnya. Kemudian juga ada kelasi logam dan pendinginan produk oksidasi lipid sekunder. Antioksidan itu diklasifikasikan sebagai antioksidan utama dan antioksidan sekunder berdasarkan mekanismenya. Antioksidan primer menunjukkan aktivitasnya terutama melibatkan penangkapan radikal bebas pada konsentrasi sangat rendah. Namun, pada konsentrasi sangat tinggi, mereka dapat bertindak sebagai prooksidan. Termasuk dalam jenis ini adalah vitamin E atau dikenal dengan tokoferol dan flavonoid. Nah, antioksidan fenolik sintesis adalah antioksidan utama. Antioksidan sekunder tanpa melibatkan penangkapan radikal bebas, jenis ini meliputi penangkapan oksigen dan agen pereduksi, agen penghelat, penyerap, sinyal ultraviolet, dan mendeaktivasi oksigen singlet, di mana flavonoid mampu menangkap radikal bebas secara langsung melalui sumber atom hidrogen, serta konfigurasi hidroksil cincin B adalah paling banyak menentukan penangkapan ROS atau reagen reaktif oksigen, sedangkan substitusi cincin A dan C memiliki dampak kecil konstanta laju penangkapan radikal anion superoksida. Baiklah, selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baiklah, terima kasih Astri. Kepada Lara Pastica, apakah jawaban tadi sudah dapat diterima? Terima kasih kepada Saudari Astri yang telah menambahkan. Terima kasih moderator. Nah, jadi yang dapat saya rangkum dari jawaban Saudari Dwi dan Saudari Astri tadi adalah antioksidan memiliki mekanisme aktivasi yang berbeda seperti penangkapan radikal bebas, inaktivasi peroksida, dan spesies oksigen reaktif lainnya. Nah, flavonoid ini berperan sebagai antioksidan dan melindungi tubuh terhadap reaktif oksigen spesies atau ROS. Flavonoid ini mampu menangkap radikal bebas secara langsung melalui sumbangan atom hidrogen. Radikal dibuat tidak aktif menurut persamaan reaksi pada di mana R adalah radikal bebas dan FiO adalah radikal fenoksil. Aktivitas antioksidan introflavonoid bergantung pada penataan gugus fungsi pada struktur intinya. Nah, konfigurasi dan jumlah total gugus hidroksil secara substansial mempengaruhi mekanisme aktivasi antioksidan. Konfigurasi hidroksil cincin B adalah yang paling banyak menentukan penangkapan ROS, sedangkan substitusi cincin A dan C memiliki dampak kecil terhadap konstanta laju penangkapan radikal anion. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih Lara. Selanjutnya permasalahan terakhir yaitu
permasalahan saya sendiri, di mana permasalahan saya itu dari materi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu tentang SAR atau aktivitas untuk antiinflamasi atau anti peradangan terhadap berbagai penyakit. Obat apa saja yang mengandung antiinflamasi pada penyakit-penyakit tertentu? Lalu kepada teman-teman yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Astri Andriani izin menjawab moderator dari permasalahan Saudari Yohana tadi. Jawaban saya yaitu anti radang juga memberikan efek analgesik dan antipiretik serta anti penyakit-penyakit di sistem saraf pusat lainnya seperti migrain. Dalam beberapa kelompok, anti radang juga digunakan untuk penyakit alergi termasuk asma. Kelompok-kelompok bagian obat ini adalah obat antiinflamasi non-steroid yang termasuk banyak obat. Baiklah, demikian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Astri. Tapi saya rasa jawaban dari Astri belum cukup. Karena tadi saudari Astri belum menjelaskan antiinflamasi non-steroid itu apa-apa saja jenis-jenis obatnya dan apakah ada efek samping dari obat-obat tersebut. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Astri, saya persilahkan. Izin menambahkan jawaban dari Astri, moderator. Silahkan Zainuddin. Antiinflamasi atau anti radang ya adalah sifat suatu obat ataupun makanan yang mengurangi radang. Seperti yang telah dijelaskan tadi, anti radang juga memberikan efek analgesik dan antipiretik serta anti penyakit-penyakit di sistem saraf pusat lainnya seperti migrain. Nah, dalam beberapa kelompok anti radang juga digunakan untuk penyakit alergi termasuk asma. Kelompok-kelompok bagian obat ini adalah obat antiinflamasi non-steroid yang termasuk banyak obat seperti aspirin, asam asetil salisilat, ibuprofen, asam mefenamat, kemudian diklofenak, dan naproxen. Kortikosteroid yang termasuk banyak obat seperti fluticasone, beclomethasone, prednisolon, mometasone, dexamethasone, clobetasol, betametasone, dan hidrokortison. Antileukotrin yang termasuk banyak obat dengan akhiran kas dan beberapa obat lainnya yang juga memiliki efek antiinflamasi seperti antileukotrin, kortikosteroid, pizotifen, dan ketotifen. AINS dan juga antileukotrin merupakan anti radang non-steroid. Namun, AINS ini tidak bisa digunakan dalam penyakit asma seperti antileukotrin karena dapat menyebabkan asma kambuh. Nah, dalam studi yang tidak resmi, antileukotrin juga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit di sistem saraf pusat. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Zainuddin. Jawabannya cukup jelas. Dari jawaban tadi dapat saya tangkap bahwa anti radang juga memberikan efek analgesik dan antipiretik dan serta anti penyakit-penyakit di sistem saraf. Seperti tadi dijelaskan, AINS dan antileukotrin merupakan anti radang non-steroid. Dan efek samping dari AINS ini dapat menyebabkan asma kambuh. Dan dalam studi tidak resmi, antileukotrin ini juga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit dalam sistem saraf. Baiklah, demikian dengan terjawabnya permasalahan saya.
berakhir juga diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya kepada teman-teman. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih.